Burung nuri hinggap di dahan, terkatuk-katuk karena kenyang. Cakep. Salam cinta saya haturkan untuk sahabat literasi tersayang. Cedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Sahabat literasi sekalian, ada yang tahu kutipan di atas berasal dari siapa? Ya, benar. Kutipan tersebut berasal dari salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Selama ini, kalian tentu sudah sangat mengenal Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan emansipasi kaum wanita. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kak Linda Maya. Dalam edisi Cedar kali ini, Kak Linda Maya ingin mengajak sahabat literasi semuanya untuk lebih dalam mengenal Raden Ajeng Kartini. Namun bukan sebagai pahlawan emansipasi, melainkan sebagai duta literasi. Mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk ikuti kisahnya dalam Cedar, cerita anak dalam jaringan bersama Kak Linda Maya. Sahabat literasi sekalian, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini oleh seluruh bangsa Indonesia. Peringatan Hari Kartini dominan identik dengan kostum kebaya yang menjadi ikon Kartini pada masanya. Dalam perjalanan hidupnya, R.A. Kartini banyak berjasa untuk memajukan kehidupan perempuan Indonesia, khususnya perjuangan untuk membuka akses pendidikan bagi para perempuan agar tidak tertinggal. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Kartini lahir dalam lingkungan keluarga priayi atau bangsawan. Ayahnya adalah seorang bupati Jepara yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Sedangkan ibunya bernama Mas Ajeng Ngasirah. Selain menikah dengan Mas Ajeng Ngasirah, ayahnya juga menikahi gadis bangsawan lain, yaitu Raden Ajeng Wuryan. Pernikahan Raden Mas Aryo Sosroningrat dengan Mas Ajeng Ngasirah dikaruniai 8 orang anak. Sedangkan pernikahan Raden Mas Aryo Sosroningrat dan Raden Ajeng Wuryan dikaruniai 3 orang anak. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kehidupan keluarga mereka berkecukupan, sehingga Kartini dan saudara-saudaranya bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Sejarah Kartini dalam menempuh pendidikan bisa dibilang istimewa dan berliku. Sebab ia merupakan anak pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan di ELS atau Sekolah Dasar Eropa. ELS merupakan sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa Eropa dan pribumi keturunan bangsawan. Loh, Kartini kok bisa ya sekolah di ELS? Beliau kan bukan keturunan bangsa Eropa. Eits, jangan salah sahabat literasi. Kartini adalah anak dari pejabat tinggi pemerintah, sehingga beliau bisa mendapat kesempatan masuk ELS. Sahabat literasi, bahasa yang digunakan di ELS adalah bahasa Belanda loh. Sehingga Kartini bisa meningkatkan kemampuan bahasanya. Namun sayang, Kartini hanya bisa bersekolah sampai dengan umur 12 tahun. Keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke HBS Semarang justru ditentang oleh ayahnya. Kartini dipaksa untuk menjadi putri bangsawan sejati dengan mengikuti adat istiadat yang berlaku. Dan ia banyak menghabiskan waktu di rumahnya, atau lebih dikenal dengan masa dipingit atau pingitan. Dalam masa pingitannya, Kartini mengisi waktunya dengan berkorespondensi melalui surat menyurat, terutama kepada teman-temannya di Belanda. Selain itu, Kartini juga banyak membaca.
semua dibacanya, termasuk 1. Surat kabar Semarang The Lokomotif yang diasuh Peter Bulsov. 2. Les Trommel atau paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. 3. Majalah wanita Belanda The Hollandse Lelie yang dibacanya pun tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar mendapat kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20 tahun terdapat judul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta karya Multatuli yang pada November 1901 sudah dibacanya 2 kali. Selain itu, Kartini juga membaca The Stille-Kracht atau Kekuatan Gaib karya Louis Couperus dan karya Van Eyden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Wit yang sedang-sedang saja, roman feminis karya Nyonya Kukup Deang van Beek, dan sebuah roman anti perang karangan Bertha von Suttner, Die Waffen nieder atau Letakkan Senjata. Semuanya berbahasa Belanda. Selain membaca, Kartini juga menulis loh. Beberapa kali ia mengirimkan tulisannya dan dimuat di The Hollandse Lelie. Wah, hebat ya kemampuan literasi Kartini. Sahabat literasi, dengan berliterasi membuat Kartini semakin berpikir kritis. Tradisi dan budaya yang membelenggu kemajuan perempuan pribumi sangat mengusik pemikiran Kartini. Kartini menuangkan ide-ide untuk kemajuan dalam berbagai tulisan. Dalam surat-suratnya yang dihimpun J.H. Abendanon dengan judul Door das Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang, sangat terlihat jelas kegelisahan Kartini dalam keadaan yang membelenggunya. Sahabat literasi, perjuangan Kartini tidaklah mudah. Tradisi adat yang kuat pada masa itu membuatnya harus menghadapi banyak tantangan. Banyak orang yang tidak setuju terhadap cita-citanya. Bahkan ada yang mencemooh dan menentangnya secara terbuka. Namun sekali lagi Kartini tidak gentar. Ia terus memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan meskipun dihadapkan pada tantangan dan hambatan. Tantangan terbesar bagi Kartini datang dari pemerintah kolonial Belanda yang menguasai Indonesia pada saat itu. Mereka melihat gerakan Kartini sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka. Namun, Kartini tidak membiarkan intimidasi tersebut menghentikannya. Ia terus melangkah maju, meyakini bahwa perjuangan yang ia lakukan akan membawa perubahan yang positif bagi perempuan di Indonesia. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, Kartini memutuskan untuk mengungkapkan keinginannya kepada ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Dengan hati berdebar, Kartini berbicara dengan penuh keyakinan tentang impian dan aspirasinya. Meskipun tersentuh oleh semangat putrinya, namun ayah Kartini, seperti kebanyakan laki-laki pada zamannya, ragu untuk mengizinkannya melanjutkan pendidikan tinggi. Namun Kartini tidak berputus asa. Ia memohon dengan penuh tekad, membujuk ayahnya untuk memberinya kesempatan untuk belajar. Kartini meyakinkan ayahnya bahwa pendidikan akan membuka pintu kesempatan baru bagi perempuan, memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih banyak dalam masyarakat dan bangsa. Akhirnya, setelah pertimbangan yang panjang, ayah Kartini memberikan izin. Dengan syarat, Kartini harus menikah terlebih dahulu. Di masa itu, menikah dianggap sebagai suatu hal yang penting bagi seorang perempuan. Dan pendidikan seringkali menjadi prioritas kedua setelah status pernikahan. Meskipun agak terkejut dengan syarat tersebut, Kartini mengerti bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk mewujudkan impian pendidikannya. Dengan berat hati, ia menyetujui syarat ayahnya dan berjanji untuk tetap fokus pada pendidikannya. Sahabat literasi,
Kartini akhirnya menikah dengan Raden Adipati Djayadiningrat, seorang bangsawan yang juga memahami impian dan aspirasinya. Meskipun di hadapan masyarakat ia seorang istri yang taat, namun di belakang tirai rumah tangga, Kartini dan suaminya membangun sebuah mimpi yang tinggi. Di tengah-tengah keterbatasan yang ada, Kartini mulai mengejar pendidikan yang ia impikan. Dengan dukungan suaminya, ia mengikuti pelajaran dari seorang guru swasta yang datang ke rumah mereka setiap hari. Kartini belajar dengan semangat yang menggebu-gebu, menyerap ilmu pengetahuan seperti spons. Kartini menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan perempuan dari belenggu tradisi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, tanpa kemampuan membaca dan menulis, perempuan tetap terpinggirkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Kartini mulai mengambil langkah-langkah untuk memperluas akses literasi di kalangan perempuan di desanya. Tiap hari, Kartini menyisihkan waktu untuk mengajar perempuan-perempuan di desanya membaca, menulis, menggambar, tata krama, sopan santun, memasak, serta membuat kerajinan tangan. Ia menyadarkan mereka akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman untuk mengubah nasib mereka sendiri. Tidak hanya itu, Kartini juga mendirikan sebuah perpustakaan kecil di desanya. Ia mengumpulkan buku-buku dari berbagai sumber dan membuatnya tersedia bagi siapa saja yang ingin belajar. Perpustakaan tersebut menjadi tempat bertemu dan belajar bagi banyak perempuan di desanya. Pada tahun 1903, harapan Kartini dalam memajukan kaum perempuan dengan mendirikan sekolah bagi kaum perempuan pribumi terwujud. Di sekolah yang bertempat di rumahnya ini, para perempuan mendapat berbagai ilmu, tidak sebatas hanya keterampilan perempuan saja. Sahabat literasi, aktivitas keseharian Kartini mulai terhambat setelah mengandung anak pertamanya. Kondisi fisiknya mulai menurun sehingga beberapa kali menderita sakit. Pada 7 September 1903, Kartini sempat menulis surat kepada Nyonya Abendanon yang sudah mengirimkan hadiah untuk bayinya nanti dan menceritakan kondisinya. Pada 13 September 1903, Kartini melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat dan diberi nama Susalit Djayadiningrat. Namun, takdir berkata lain. Pada tanggal 17 September 1903, Kartini wafat dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Setelah Kartini wafat, model sekolah itu menjadi inspirasi bagi seorang Belanda bernama Konrad Theodore van Deventer. Ia merupakan tokoh politik etis yang terkesan dengan tulisan-tulisan Kartini yang sejalan dengan cita-cita Deventer sendiri, yaitu mengangkat derajat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomis, serta memperjuangkan emansipasi mereka. Pada tahun 1912, bersama J.H. Abendanon, dia mendirikan sekolah Kartini di Semarang dan terus berkembang hingga ke berbagai daerah. Muridnya pun tidak hanya berasal dari kaum bangsawan, tetapi juga menjadi sekolah pertama yang mau menampung anak-anak tidak mampu untuk belajar. Sahabat literasi, dari kisah di atas, kita bisa lihat bahwa revolusi yang dilakukan oleh R.A. Kartini adalah revolusi yang berbeda. Revolusi yang biasanya kita lihat sebagai perjuangan yang berdarah, dentuman meriam dan senjata, teriakan-teriakan pembakar semangat juang, dibarengi dengan erangan regangan nyawa dan jeritan kesakitan. Maka, revolusi yang dilakukan Kartini adalah revolusi sunyi melalui jalan literasi. Dengan kemahiran literasinya dalam membaca dan menulis, Kartini mendobrak pemikiran yang lebih maju berabad-abad ke depan. Oleh karena itulah, Kartini layak disebut sebagai duta literasi. Meskipun Kartini telah tiada, namun semangat dan perjuangannya tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Warisan Kartini tidak hanya terbatas pada perjuangan pendidikan, tetapi juga pada semangat
untuk terus berjuang melawan ketidakadilan dan kesenjangan. Ia mengajarkan kepada kita bahwa setiap individu tanpa memandang gender memiliki potensi untuk meraih impian dan mewujudkan perubahan yang positif dalam masyarakat. Sebagai pahlawan literasi, Kartini telah menerangi jalan bagi ribuan perempuan di Indonesia untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan pengetahuan. Warisannya akan terus hidup selamanya, menginspirasi dan memotivasi generasi-generasi mendatang untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Hingga akhir hayatnya, Kartini tetap setia pada misinya untuk menyebarkan cahaya literasi di tengah-tengah kegelapan yang menyelimuti masyarakatnya. Ia meninggalkan jejak yang dalam di sejarah perjuangan perempuan, membuktikan bahwa kekuatan literasi mampu mengubah dunia, bahkan di tengah-tengah keterbatasan dan hambatan yang ada. Sahabat literasi, demikianlah cerita perjuangan R.A. Kartini melalui literasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya. Nah, sekarang saatnya berbagi hadiah lewat kuis Cedar. Jawab pertanyaan berikut dan dapatkan hadiah menarik dari Perpustakaan Kota Blitar. 1. Kapan bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini? 2. Apa nama buku yang merupakan kumpulan surat-surat Kartini yang dihimpun oleh J.H. Abendanon? Jawab pertanyaan dengan menulis di kolom komentar. Sebelum Kak Linda Maya tutup, ada yang mau lewat nih. Simak ya. Jadi teman-teman, pertanggal 1 Maret 2024, Perpustakaan Kota Blitar buka jam layanan baru. Senin sampai Jumat buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau khusus hari Sabtu dan Minggu bukannya mulai dari jam 8 pagi sampai 2 siang. Dan juga ada layanan mobil perpustakaan keliling, tepatnya di Sport Center dan Kebonrojo. So guys, buat kalian yang lagi nyari tempat untuk mengerjakan tugas atau mengisi waktu luang, Yuk berkunjung ke Perpustakaan Kota Blitar. alamatnya ada di Jalan Veteran nomor 75, Kota Blitar. Ojo lali mampir Ocha, salam literasi. Sahabat literasi, segera manfaatkan jam layanan yang panjang ini. Sekarang, setiap hari kalian bisa berkunjung ke Perpustakaan Kota Blitar, bahkan di hari Sabtu dan Minggu. Burung dara, burung cendrawasih, semua ada di tanah Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa di Cedar edisi berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sobat Literasi ceritanya? Seru bukan? Yuk terus pantengin media sosial di Perpusik Kota Blitar untuk cerita lainnya. Atau bisa juga datang langsung ke Perpustakaan Kota Blitar di Jalan Veteran nomor 75 Kota Blitar. Sampai jumpa di Cedar episode selanjutnya.